atas eh, yang telah memperkenalkan saya ya tadi ya. Selamat pagi teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya mau mulainya dengan saya mau bersyukur dulu karena pagi ini tuh enak banget udaranya ya. Udaranya tuh dingin gitu ya, jadi sejuk gitu. Eh, Biasanya tuh daerah saya tuh jam segini udah agak panas gitu. Jadi pas jadi pas banget deh ininya, eh, suasananya ya. Nah, ya saya perkenalkan, nama saya Pandu Arianto. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah kenal dengan saya. Nggak terasa ya, hari ini tuh udah bulan bulan Februari ya teman-teman ya. Udah sebulan gitu kan. Kayaknya waktu itu saya sempat juga di bulan yang lalu tuh sharing juga mengenai produk yang lain gitu. Cuman waktu ternyata berjalanan cepat banget ya. Hari ini saya coba mau sharing mengenai produk yang sangat luar biasa, namanya riset ya, Agelock Riset. Saya start dengan satu yang mungkin saya rasa teman-teman semua juga rasain ya. Nah ini dia nih, kita itu sekarang kayaknya hidup yang dibilang namanya zaman modern ya. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya zaman modern tuh bukan makin baik sebetulnya, tapi ada beberapa hal yang kayaknya makin makin nggak baik ya. Eh, Sekarang itu kalau kerja kerja kantoran zaman saya dulu ya, kayaknya makin lama itu jalanan makin macet ya. Jalan makin macet, kita mesti berangkat ke kantornya mesti lebih pagi gitu karena jam yang dulu kita berangkat itu udah nggak bisa lagi dipakai patokan gitu. Karena Jakarta itu kalau nggak macet bukan Jakarta gitu ya. Kalau sepi malah kita bertanya-tanya ada apa nih, ada demo, mau ada apa nih gitu kan. Nah jadi kemacetan itu udah hal yang biasa. Waktu itu kita mesti kasih spare tambahan lah biar kita bisa sampai tempat kerja kita itu dengan tepat waktu ya. Terus yang namanya makanan fast food itu makin lama makin gampang, makin banyak ya. Makin banyak, terus ada lagi juga yang sekarang udah online ya, kapan aja di mana aja kita bisa order makanan gampang gitu ya. Itu makin makin banyak dan makin berkembang. Terus di sisi yang bawahnya semakin banyak kita menggali gitu ya, menggali bumi kita sendiri ya. Bagus karena untuk dapetin mineral-mineral yang memang dibutuhkan untuk kehidupan sekarang maupun ke depannya gitu ya. Tapi efeknya juga lumayan banyak. Polusi itu makin lama makin makin meningkat ya. Nah, udah gitu sampah apalagi terutama yang sampah plastik ya. Orang udah makin nggak apa namanya nggak peduli gitu ya. Yang penting yang saya butuhin udah selesai nih, main buang aja ya kan. Akhirnya sampahnya apa yang ngotorin air yang nantinya akan jadi sumber apa mineral yang akan kita kita konsumsi gitu ya. Nah ini kehidupan modern ya, kehidupan modern yang kok kayaknya makin lama makin membahayakan gitu ya. Nah akibatnya apa dengan kehidupan seperti ini gitu ya teman-teman? Kita menjadi punya kebiasaan tidak sehat. Kerja malam-malam, nggak kenal waktu ya, sampai dulu saya sampai jam jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 8 udah masuk kantor lagi ya. Nah, itu tanpa kita rasakan itu menjadi suatu habit ya. Terus satu lagi kebiasaan kalau kita bangun pagi itu ya, mungkin di orang-orang yang tinggalnya di daerah apartemen, di kota-kota besar gitu ya. Kalau pagi coba deh lihat keluar Jakarta itu awannya aja nggak kelihatan, langit birunya tuh nggak ada gitu ya. Jadi polusi kita itu sebetulnya di Jakarta udah sangat parah gitu sebetulnya ya. Kita nggak merasakan aja, mau lihat matahari aja nggak kelihatan, mungkin baru sekali dalam 2 hari, 1 hari 2 hari dalam sebulan mungkin kita bisa lihat matahari yang lumayan bagus ya. Nah terus yang namanya makanan junk food, boleh dibilang junk food ya, makanan yang bisa diproses itu makin lama makin banyak dan makin bervariasi ya.
Karena orang udah nggak ada waktu lagi untuk makan yang di-prepare gitu ya dengan benar. Akhirnya makanan-makanan dari manapun akan datang ke Jakarta nih yang di sini. Terus yang sebelah kanan bawah itu pola hidup kita itu udah sangat tergantung yang namanya apa teman-teman? Handphone ya. Dimanapun, kapanpun, sambil jalan pun itu orang pakai handphone gitu, nggak peduli sekitarnya gitu loh. Ya, kayaknya handphone tuh udah teman paling utama deh. Kalau nggak ada handphone tuh nggak ada teman gitu loh. Temen tuh jadi nggak ada artinya mungkin gitu loh. Nah ini habit-habit yang sebenarnya kalau dari sisi metabolik itu tidak sehat ya. Kenapa? Pasti teman-teman mungkin pernah mengalami atau mengalami salah satu ini ya. Kerjanya capek, stres, beberapa sampai depresi. Kemudian nggak punya cukup waktu untuk istirahat ya. Buat istirahat, buat olahraga, buat yang lain-lain. Udah waktu tuh habis gitu ya. Paling kita cuma bisa sampai berapa jam sih sehari? Nggak sampai 12 jam ya. Dan itu pun udah susah banget kayaknya. Waktunya untuk istirahat pun sedikit banget ya. Terus makan tuh yang penting sekarang asal bisa kenyang dalam sejam. Makan siang kalau dulu di kantor tuh habis itu kerja lagi ya. Dan sebisanya apapun yang bisa paling dekat diambil dimakan ya itu gitu kan. Nah akibatnya apa dengan makan asal kenyang itu dan kita juga jadi susah untuk rutin olahraga, lemaknya itu makin berlebih, akhirnya kebiasaan nonton, nggak suka olahraga, nah akhirnya badan makin lama makin gemuk ya. Nah mungkin udah saatnya kita memikirkan kembali apa sih sebetulnya sehat buat kita sendiri ya. Kenapa? Kalau enggak soalnya kita lihat nih makin lama pasti jadi bikin sakit ya. Kemudian gampang capek. Dulu saya berasa banget, saya tiap minggu itu mungkin pasti weekend itu pijet. Pasti pijet, gampang capek dulu tuh. Ya. Terus pasti di leher, pundak ya, itu pegel-pegel ya. Kemudian makin menggendutnya lebih cepat gitu ya. Apalagi kemarin waktu waktu saya belum join Nuskin ya, waktu itu pada saat pandemi, dulu saya itu rajin olahraga. Ya. Nah itu saya bisa maintain tuh berat saya. Tapi begitu jadi di lockdown ya, waduh itu cepat banget. Saya nggak bisa olahraga, nggak bisa keluar ya. Itu namanya lemak cepat banget naik. Terus, nah itu juga pengaruh juga akhirnya ke keadaan kulit ya. Karena kalau nggak ada exercise yang kita lakukan dan makanannya juga makin lama nggak sehat, ya efek-efek yang terlihat di permukaan tuh biasanya kulit ya. Kalau di dalam kita nggak bisa lihat, mesti ke dokter ya. Nah terus juga ada lagi konstipasi ya. Nah ini juga banyak dialami oleh biasanya kaum perempuan nih. Kalau misalkan kesehatannya sudah tidak tidak sehat lagi ya. Nah, kenapa sih sampai kok bisa jadi begitu ya? Nah, teman-teman, ternyata itu di badan kita, di tubuh kita itu kita punya proses kimia yang sangat banyak gitu ya. Mungkin triliunan. Nah, kalau teman-teman mungkin dulu yang waktu di SMA-nya itu ambil IPA ya, pasti kan dapat pelajaran kimia ya. Pelajaran kimia itu kan dulu kita pernah di lab ya. Di lab itu kalau kita ada perubahan sedikit aja sama campurannya itu, efeknya bisa gede banget ya. Efeknya gede malah bisa kayak bom gitu loh. Kalau dulu saya campur apa ya waktu itu, natrium itu kalau dilempar ke air tuh meledak beng gitu. Nah, sama di badan kita itu proses biokimianya itu banyak banget gitu loh. Dan proses biokimia itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup kita gitu ya. Gaya hidup kita itu berubah sedikit aja ya. Habitsnya berubah dari sehat dan tidak sehat itu pengaruh banget ke keseimbangan metabolik
kesehatan metabolik di badan kita, ya. Ini kayak saya tampilin gambarnya, ada aki sama lampu, ya. Kalau akinya itu bagus cairan kimianya, itu lampunya nyalanya bagus terus tuh. Nah, begitu akinya lama makin sewak, ya. Ya, cairan di dalamnya itu sel-selnya ada yang rusak satu, ada yang rusak dua, akhirnya apa? Ya, mesti ditambah air yang baru kan, air aki yang baru supaya lampunya itu tetap terang gitu. Nah, sama dengan badan kita itu, kenapa proses biokimia itu menjadi penting, ya. Lanjut. Nah, intinya sebetulnya apa sih jadinya? Badan kita itu dimanapun tuh, ya, semuanya itu perlu energi, ya. Jadi kuncinya itu energi. Kita mesti kreasi apa? Badan kita mesti menghasilkan energi yang mencukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, ya. Nah, semuanya itu larinya ke energi. Ya, kalau kita nggak punya proses yang bagus biokimianya, energinya tuh nggak akan jadi optimal. Nah, hidup kita itu tapi penuh dinamika kan. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang punya kebiasaan nggak sehat, bolak-balik kayak kucing aja deh, mondar-mandir ke sana kemari, ya. Kadang-kadang latihan, kadang-kadang diet, kadang-kadang cukup tidurnya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang jadi kita udah kayak pendulum gitu loh, bolak-balik antara sehat nggak sehat itu terus itu, ya. Nah, tanpa terasa itu akan berimpak kepada organ-organ yang badan kita, ya. Badan kita itu ada organnya menjadi nggak kekontrol kesehatannya. Kemudian juga itu kondisi yang tidak sehat itu menghasilkan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel di badan kita. Kadang-kadang juga malah itu bisa bikin peradangan, ya. Banyak sekali itu peradangan terjadi dalam badan itu akhirnya menyebabkan kita jadi sakit, ya. Nah, satu yang jarang orang lihat itu adalah ternyata di badan kita itu ada jutaan, mungkin triliunan yang namanya mikrobiom, ya. Mikrobiom. Nah, mikrobiom itu biasanya paling banyak tuh konsentrasinya di usus. Di usus itu yang bikin jadi kesehatan itu jadi tidak balance. Nah, mikrobiom itu, mikroba itu di badan kita tuh ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Kok tidak sehat? Ada mikroba yang jahat, ada yang baik gitu, ya. Nah, yang baik itu mesti banyak gitu, ya. Kenapa? Karena itu nanti diperlukan untuk proses-proses biokimia di badan, seperti kayak misalkan enzim, ya. Nah, itu perlu mikrobiom. Nah, supaya kolesterol kita terjaga, insulin, tekanan darah, kandungan darah di pembuluh darah, sampai tekanan darah itu jadi bisa terkontrol dengan baik, ya. Nah, itu yang kita harapkan sebetulnya, ya, kondisi tubuh yang bisa stabil. Tapi ternyata teman-teman, ini survei yang sudah dilakukan oleh Nuskin. Jadi 90% dari konsumer itu setuju bahwa gaya hidup modern itu susah menjadi beban buat kita sendiri itu untuk menjadi sehat, ya. Even dari 8 orang aja, ya, yang sehat itu secara metabolik itu cuma 1 orang dari 8 orang gitu, ya. Cuma 1. Jadi 88%, ya, itu tidak sehat. Ngeri nggak sih? Dari 8 orang cuma 1 yang metabolically healthy. Itu loh, hasil survei loh ini, bukan saya yang ngomong, ya. Nah, coba bayangin Indonesia itu tahun 2025 potensinya menjadi 273 juta. Nah, kalau cuma 88% yang sehat, ya, itu hanya 32 juta jiwa, ya. Dikit banget kan? Cuma 32 juta.
Nah, proyeksi populasi di Jawa Barat aja itu di 2025 itu sekitar 50 juta orang, ya. Jakarta itu sekitar 11 juta. Itu aja udah 60 juta ya. Itu yang cuma Jakarta sama Jawa Barat gitu ya. Nah, berapa banyak yang tidak sehat di Indonesia sebetulnya nantinya. Ngeri banget gitu. Jadi makanya mudah-mudahan ini nanti bisa membantu teman-teman untuk lebih menyehatkan orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita coba ngobrolin mengenai apa sih sebetulnya metabolic health itu. Saya coba menganalogikan seperti ini, teman-teman. Kalau kita punya lampu di rumah itu ibaratnya badan kita ya, tubuh kita itu mesti punya energi, mesti bercahaya terus sehari-hari, kalaupun dimatiin bisa tidur gitu ya, pas begitu nyala langsung bisa nyalanya terang lagi. Nah, semua itu perlu namanya, kalau saya ilustrasiin, listrik ya, perlu listrik kan. Nah, listrik itu ada sumber dayanya, sumber daya itu bisa macam-macam, dari mulai angin, bisa air, bisa uap, bisa nuklir ya. Nah, itu sumbernya sebelah kiri tuh. Nah, itu yang kalau boleh dibilang itu namanya metabolisme. Nah, udah gitu badan itu punya namanya metabolic health network. Jadi di badan itu ada jaringan untuk mendistribusikan energi ya ke seluruh badan ya, sampai akhirnya sampai ke organ kita mulai nyala nih, jantung nyala, paru-paru nyala, usus nyala gitu ya. Nah, itu ibarat kayak gimana pemerintah mendistribusikan listrik sampai ke rumah kita ya. Sama dengan badan kita sendiri, kita sumber dayanya apa? Nutrisi dari makanan ya. Begitu dan dapat nutrisi, kita makan, kita konsumsi, nah dirubah ya menjadi protein oleh si mitokondria namanya. Nah, mitokondria dengan akhirnya proteinnya dihasilkan itu akan didistribusiin ke seluruh badan nih, ke otot, ke tulang, ke sistem saraf, sistem darah, paru-paru, sampai ke pencernaan. Nah, dari semua dengan sistem distribusi yang kita punya di badan, itu akhirnya sampailah si protein itu ke organ-organ badan kita yang membutuhkan ya. Jadi proteinnya mesti tepat, jumlahnya juga mesti tepat gitu. Supaya apa? Kita bisa berolahraga, bisa beraktivitas yang kita mau ya. Itu. Jadi konsepnya sebetulnya seperti ini, ada metabolismenya, ada jaringannya sampai dengan kesehatan organ. Oke. Mudah-mudahan ini ilustrasinya bisa mudah dicerna ya. Nah, tapi kebanyakan ya, kalau kita bayangin nih, kamar itu ya, katakanlah kamar itu ada tempat tidurnya, ada kaca, ada kursi, itu tuh komponen-komponen di badan kita lah ya. Ya, komponen di badan kita. Kalau kondisi badan sehat itu kayak kamarnya tuh rapih gitu ya. Metabolic health-nya tuh jadinya sehat ya. Kenapa sehat? Kalau kita dari titik yang paling bawah nih, kita mau jalan ke arah posisinya depan kaca cermin, mau berkaca nih. Kalau kondisi kamarnya bagus, rapih ya, itu jalan gampang, tinggal lurus belok kiri ya kan. Jadi energinya itu efisien banget ya. Tapi bayangin kalau misalkan kamar kita berantakan, baju di mana-mana, sampah di mana-mana, kursi, wah udahlah nggak keruan deh ya. Akhirnya kita mau jalan dari titik A ke cerminnya itu, beloknya kemana-mana gitu, lewat sini, lewat mana, lewat kanan kiri ya, sampai kita mesti geser-geserin dulu supaya kita nggak nginjek-nginjek gitu kan. Akhirnya baru sampai ke kaca. Jadi energi yang diperlukan untuk sampai sana tuh nggak efisien gitu loh. Badan tuh jadi capek kalau kalau proses kita tuh nggak efisien. Nah, itulah kondisi gimana badan itu kalau proses biokimianya itu nggak sehat ya. Padahal sebetulnya kacanya nggak kenapa-napa, tempat tidurnya nggak kenapa-napa ya. Nah, kalau kenapa-napa itu malah lebih parah lagi kan, tuh kayak kalau baju di atas kasur tuh kayak ibaratnya organ kita tuh dikelilingin sama lemak gitu ya. Itu makin berat lagi, makin susah lagi kan.
Energi yang dibutuhkan lebih banyak lagi yang mesti kita perluin. Oke, nah jadi memang saatnya teman-teman, kalau kita memang mau nggak mau lah kita itu mesti ikut dengan gaya hidup modern, ya, gaya hidup modern yang apa namanya yang kita nggak bisa hindari gitu ya. Jadi mau nggak mau kita sendiri mesti membangun badan kita itu untuk punya proses biokimia yang lebih tangguh gitu, lebih tangguh supaya kita bisa apa namanya melakukan aktivitas kita secara sehat dan berkesinambungan terus-menerus ya. Apalagi sekarang itu makin aneh-aneh kan ya. Kalau teman-teman juga baca atau lihat berita lah di TV atau di mana internet ya, udah banyak banget ya kejadian-kejadian di mana orang keracunan makanan lah, ada yang apa namanya kena polusi pembakaran dulu di mana di hutan di Pekanbaru, di Kalimantan ya, itu kan polusi semua tuh ya. Terus kemarin yang terakhir itu kan pandemi virus ya, virus ada bakteri semuanya itu masuk ke badan kita. Jadi kita itu di zaman modern pun itu makin lama makin macam-macam bentuknya ya. Bakteri virus zaman dulu juga udah ada gitu kan. Kemudian radikal bebas juga udah ada dari dulu. Chemical makin lama makin bervariasi, makin aneh. Even obat-obatan pun kadang-kadang punya bahan kimia yang apa namanya punya efek samping ya. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang berbahaya hubungan badan. Tapi kita bisa masuk ini semua melalui pencernaan, bisa lewat apa saluran pernapasan, saluran pencernaan, dari mata pun dari penglihatan dan telinga itu juga ada radiasi kan gitu ya. Radiasi dari handphone, dari sinar matahari. Nah, semuanya itu punya efek yang berbahaya ke badan yang kita sendiri ya. Selain itu ada juga akhirnya menyebabkan bisa genetik kita itu menjadi berubah gitu ya. Ya, menjadi berubah. Nah, ini akhirnya ujung-ujungnya kalau kita lihat banyak yang kena cancer. Sekarang itu yang kena autoimun makin lama makin banyak. Ya. Ini juga mesti dicermati tuh. Ya. Autoimun itu sesuatu hal yang tidak diketahui penyebabnya kenapa, tapi diduga karena misalkan kena matahari atau ada salah makan. Nah, akhirnya antibodinya itu yang harusnya melawan virus bakteri dari ancaman dari luar, justru antibodi itu menyerang sel badan kita sendiri gitu loh. Akhirnya malah makan diri sendiri. Jadi akhirnya ngerusak sel kita sendiri. Nah, alhamdulillah ya, Nuskin itu saya senangnya itu mereka selalu berinovasi ya. Dia lihat bahwa memang ini problem terbesar ya, problem terbesar yang kita hadapi di dunia ya. Sehingga mereka selalu mencari solusi-solusi yang terbaik ya untuk kesehatan umat manusia ya. Nah, ini dari tahun 2009 ya, Nuskin itu sudah mulai apa namanya journey-nya untuk memberikan hal yang benar-benar terbaik untuk manusia, sehingga mereka selalu mencari jangan cuma lihat di luarnya, mesti sampai ke source-nya dibenerin gitu ya. Makanya mereka akhirnya dulu beli company namanya LifeGen. Nah, dengan adanya LifeGen itu akhirnya produk-produknya itu sudah bisa sampai memperbaiki dari sisi source-nya, jadi bukan di depannya. Jadi kalau dulu misalkan diilustrasikan lantai suka banjir, kita mesti ngepel gitu ya. Daripada kita ngepel terus tiap hari karena bocor ternyata pipanya, jadi ya pipanya dibenerin gitu loh. Nah,
Nuskin itu konsep suplemennya seperti itu, makanya hasilnya luar biasa ya. 2009 mereka sudah launching dulu Galva dengan apalagi itu H-Log Transformation ya. Nah, akhirnya begitu tahun 2011 mereka launching lagi R-Square ya. R-Square itu untuk anti aging. Nah, kemudian di 2013 mulai lagi TR90, Wispan, setelah itu habis itu ada Lumispa, ada lagi apa lo, H-Log Boost ya. H-Log Boost. Nah, sampai terakhir itu adalah si Reset. Reset itu di launching, pre-launch-nya itu bulan April tahun lalu. Ya. Jadi selalu berinovasi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, mungkin dulu itu Nuskin yang mereka fokusin di sisi luar ya, eksternal ya. Tapi sejak mereka bisa menemukan solusi untuk yang lebih modern ya, akhirnya mereka mengeluarkan produk-produknya yang juga memperbaiki dari sisi dalam ya, kayak misalkan apa namanya R-Square, Wispan, TR90, Reset itu semuanya dari sisi dalamnya diperbaiki gitu ya, supaya apa, inside out kita badan kita makin lama makin bagus ya. Even kemarin tuh kan ada juga yang mungkin udah aware juga, Nuskin juga mulai launching kolagen ya. Kemarin terakhir Januari itu keluar lagi baru yang namanya Lumispa IO. Nah, alhamdulillah saya juga kemarin udah datang barangnya, saya udah coba kemarin tadi pagi juga, kemarin juga, wah ternyata enak banget ya, lebih enak daripada yang sebelumnya ya. Jadi, nah ini Reset. Nah, Reset itu kenapa dia sangat bagus ya? Satu, dia itu bisa jadi nutrisi harian. Dan minumnya gampang, cuma 2 tablet kok ya. 2 tablet soft gel ya. Jadi nggak ada masalah, nggak akan susah nangannya gitu. Terus ini udah hasil riset selama 7 tahun ya. 7 tahun itu bukan waktu yang cepat ya, itu waktu yang lama untuk menghasilkan produk yang aman bagi semua orang ya. Dan kandungannya itu mengandung antosianin 215 mg. Kelihatannya kecil ya, tapi untuk dapetin 215 mg itu nggak gampang. Dan di market itu ya, yang sekarang ada dulu sebelum keluarnya Reset, rata-rata itu cuma 35 mg. Jadi ini hampir 8 kalinya. 8 kalinya ya teman-teman. Jadi ini luar biasa sih Reset. Dan teori sama studi klinisnya sama hasilnya itu bisa dibuktikan gitu loh. Udah banyak. Jadi sebelum dirilis pun itu udah ada testingnya. Dan itu nggak main-main. Kenapa? Karena Nuskin punya 6S namanya. Ya, untuk produk kualitas BPOM aja cuma 4S gitu ya. Nah, Nuskin itu punya 6S. Dari mulai pertama seleksi ya. Dipilih antosianinnya tuh yang paling efektif, yang seperti apa ya antosianinnya. Satu. Terus untuk dapetin itu sumbernya dari mana? Yang paling banyak di mana sumbernya? Akhirnya menemukan blackcurrant, bilberry, dan beras hitam. Cuma beras hitamnya itu dari mana yang paling bagus? Dicari seluruh dunia, akhirnya nemu ya. Nah, setelah itu baru dibikin spesifikasi atau formulanya supaya untuk bisa menghasilkan yang optimal, benerin proses biokimia di badan itu seperti apa. Oh, perlunya 215 mg ya. Itu yang paling maksimal, udah paling optimal. Jadi itu spesifikasinya. Nah, setelah spesifikasi jadi, perlunya berapa aja, bahan-bahannya apa aja, baru dibikin standarisasi. Oke, formulanya begini ya, nanti waktu kita bikin produksi harusnya sekian. Nah, setelah standarisasi baru mesti dijagain, benar nggak hasilnya segitu, aman nggak, dites nggak, berbahaya nggak nanti ke badan gitu ya, ada kandungan logamnya nggak gitu ya. Nah, itu juga melakukan testing juga. Setelah itu baru dites pembuktian. Pembuktian itu maksudnya dites ke orang lain gitu ya, sampai ke orang gitu loh. Orang kalau dikasih ini hasilnya gimana gitu loh. Bagus nggak? Ya. Ternyata setelah melakukan penelitian yang sampai 7 tahun itu, ya ternyata riset itu apa faedahnya?
Riset itu ternyata bisa meriset kembali ya. Kalau misalkan kita kayak tombol komputer kalau udah hang gitu ya, zaman dulu tinggal pencet aja tombol reset gitu atau restart gitu kan. Supaya kenapa? Prosesnya balik lagi ke awal. Kalau balik ke awal berarti yang tadi menghambat tuh proses-prosesnya yang jadi dibersihin ya. Nah, ini sama. Jadi ini riset itu meriset kembali apa namanya? lingkar pinggang ya, lingkar pinggang. Terus sedikit mempengaruhi berat ya. Saya bilang tidak mengurangi berat, banyak loh ya, nggak kayak Tiana nanti ya. Nah, terus memperbaiki juga apa namanya blood pressure ya, kandungan darah di mana kandungan gula di darah, bukan darah di gula ya. Kemudian insulin, ya, insulin, kolesterol, trigliserid, liver ya. Juga sampai metabolisme itu sebagian ada yang dibenerin juga dengan riset ya. Jadi kayak di riset dibalikin lagi nih. Yang dulu kondisi terbaik di posisi mana gitu ya. Nah, itu dibalikin ke situ ya. Kenapa sampai bisa begitu sih si riset itu? Ya, nih ya. Tadi aku bilang yang pertama itu seleksi. Sebetulnya antosianin yang bagus itu yang mana sebetulnya? Nah, ini ada namanya cyanidin sama delfinidin. Nah, si riset itu punya cyanidin dan delfinidin yang paling banyak ya di kapsulnya itu. Nah, saya udah research hampir semua referensi mengatakan cyanidin dan delfinidin itu yang paling baik ya. Kenapa? Karena dia itu anti-inflamatori, dia itu juga memperbaiki apa tumor gitu ya. Ada juga biar apa namanya kandungan kolesterol, sampai dia itu mempengaruhi juga kognisi ya. Kognisi itu apa namanya otak ya. Kemudian ada antioksidan yang tinggi juga. Tadi yang mikrobanya itu juga jadi lebih bagus juga. Nah, itu diabetes, obesity, sampai apa namanya kerapuhan tulang itu juga karena delfinidin tuh jadi bisa dibenerin lagi ya. Dan asupannya itu tadi saya sempat bilang 215 sampai 8 kali ya. 8 kali dari hal-hal dari antosianin yang beredar di market ya. Jadi beruntung banget ya. Kita bisa punya satu produk ya yang punya manfaatnya 8 kali lipat gitu. Jadi jangan ragu lagi sebetulnya. Kalau saya nggak pernah ragu sih sekarang. Ya, even dulu saya itu sebelum risetnya pre-launch, saya udah beli ke Singapura dulu. Saya ambil 4 set dulu di Singapura. Kebetulan saya punya member di Singapura. Jadi saya minta lewat dia untuk di ikutan LTS yang ada di Singapura. Jadi saya udah dapat duluan tuh si riset. Dan memang setelah minum itu apa ya namanya pencernaan itu menjadi lebih enak gitu ya. Saya nggak mau ngomongin BAB ya. BAB itu sebenarnya banyak faktor. Tapi in average BAB-nya jadi lebih apa ya? Lebih saya bilang optimal lah gitu ya. Optimal ya. Bukannya tiap hari moncer-moncer enggak gitu loh. Jadi kayaknya udah bisa nentuin sendiri time kapan itu mesti BAB-nya gitu ya. Jadi nggak enak ngomongin BAB. Oke. Nah, ini saya coba bahas sedikit hasil-hasil studi klinis ya. Studi klinis dari si riset nih. Pertama, meningkatkan kesehatan usus. Nah, dulu itu tadi kan saya bilang ada yang namanya bakteri jahat, ada bakteri baik ya. Nah, bakteri jahatnya itu bisa turun sampai 25%, itu gede banget. Nah, bakteri baiknya lebih gila lagi. Itu bisa sampai lebih dari 150%. Jadi, usus Anda dan terus teman-teman kalau minum ini rutin itu udah pasti lebih sehat. Pasti. Saya juga udah enak banget gitu. Saya dulu paling gampang banget namanya mual ya. Mual, enek gitu ya. Habis minum ini itu udah nggak ada lagi tuh ya. Kayaknya usus tuh adem banget ya, nggak enak apa namanya? Nggak nggak apa ya? Nggak capek kayaknya berat ininya kerjanya gitu. Oke.
Nah, gula darah itu dulu turunnya malah lebih cepat ya. Even kita makan makanan yang berlemak pun itu kadar gula darahnya itu turunnya dengan cepat. Ya. Nah, itu setelahnya jadi contoh setelah pemakaian 8 minggu itu HbA1c-nya itu bisa turun dari 5,6 ke dekat 5,2. Jadi kadar HbA1c-nya tuh jadi lebih bagus gitu ya. Jadi kita tidak mudah untuk kalau belum kena ya, mudah-mudahan kita tidak rentan terhadap untuk kemungkinan kena penyakit diabetes gitu loh. Jadi kalau misalkan ini jadi bagus. Diabetes itu kan karena kelebihan gula darah. Kenapa kelebihan gula darah? Karena ada insulinnya itu kerjanya jadi nggak benar. Insulin itu kan ngebuka pintu untuk gula masuk ke dalam sel. Nah, begitu insulinnya salah, gulanya nggak bisa masuk dalam sel, sehingga dia akhirnya banyak di darah. Gitu loh. Jadi makanya gula darah itu jadi naik di pembuluh darah gitu loh. Kenapa? Karena insulinnya jadi ngaco gitu. Oke. Nah, ini tadi bilang insulin. Ini karena kenapa? Ini inflamatori ya, inflamatori peradangan. Kalau insulin nggak benar itu namanya insulin resisten, ya, insulin resisten. Jadi di badan itu sistem kekebalan kita itu dikontrolnya banyakkan dengan insulin. Nah, kalau misalkan insulinnya nggak bagus, jadinya radang. Radang tuh macam-macam. Contohnya tadi pun kebanyakan gula dalam darah itu sebetulnya tipe yang peradangan juga sebetulnya. Nah, usus itu makin lama makin bagus. Nah, plasma endotoxin itu sebetulnya untuk membantu penyerapan makanan di usus ya. Jadi kalau misalkan semakin kecil ininya, artinya kerjanya makin bagus. Nah, ini makin penyerapannya makin bagus gitu loh. Ya. Kalau makin gede itu makin beradang ususnya, ya. Nah, makin setelah pemakaian itu akhirnya ususnya akan kerjanya penyerapannya makin bagus. Ini contoh hasil studi klinis di hati. Sebelah kiri itu contoh hati yang punya banyak lemak ya. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau misalkan punya fatnya kegedean ya. Body fatnya tuh tinggi. Nah, kalau body fat tinggi udah kena ke hati, aduh, ke hati itu kalau dilihat secara selnya itu warnanya putih. Itu yang putih-putih itu tuh itu lemak ya. Nah, begitu pakai riset ya, sebelah kanan itu jadi merah lagi. Putih-putihnya udah banyak yang hilang ya. Hilang tuh putih-putihnya. Jadinya seperti kondisi hati orang-orang yang punya hatinya normal ya. Jadi kolesterol akan membaik, trigliserid membaik, LDL juga itu akan turun ya. Jadi ini udah studi klinis ya. Jadi udah pasti apa namanya bisa dipercaya lah gitu ya. Ada buktinya gitu. Nah, selanjutnya ini secara garis besarnya itu sebetulnya riset itu kalau kita lihat ya efeknya ke badan itu ada 4 hal nih yang gedenya nih ya. Satu liver, ya udah pasti dong liver itu kan emang untuk kontrol insulin ya untuk kita di peradangan. Kemudian fat tissue itu lemak, jadi dia mengontrol lemak. Karena lemak kebanyakan itu akhirnya impact ke liver ya. Nah, fat tissue-nya juga muscle kenapa muscle-nya? Muscle itu kan buat bakar. Oh, ada pertanyaan nih, coba nanti dijawab. Apakah kapasitas CA dengan kolesterol dan lain-lain cukup bisa terbantu? Mungkin jawaban saya tadi ada yang bertanya nih, Mbak Cindy ya. Harusnya sih dengan kondisi seperti itu harusnya bisa ya Mbak terbantu gitu. Terus yang satu lagi tadi habis muscle, saya lanjutin ya. Muscle itu kan untuk membakar ya, untuk membakar menghasilkan energi. Pankreas itu lebih gimana ngontrol apa namanya gula, racun ya, racun, liver racun juga gitu. Jadi memang
4 area ini yang memang difokusin oleh si riset. Kenapa? Karena ini yang akan mengontrol proses biokimia di badan sebagian besar itu dari sini sebetulnya. Jadi parameter-parameter ini kalau lihat dari hasilnya itu makin lama makin bagus ya. Ada yang makin bagus, ada yang stay. Karena kenapa? Karena mungkin nggak perlu gitu ya. Jadi yang ungu-ungu itu yang membaik ya. Nah, ini saya nggak ada sharer karena sebenarnya saya siapin buat tanggal, cuma karena saya mesti maju ke tanggal ini, sharernya jadi nggak bisa join. Tapi saya coba share profilnya lah. Ini teman baik saya dan dulu juga customer saya. Ini namanya Pak Iwan, dia itu salah satu staf di Kementerian Keuangan ya. Dulunya beliau menempati posisi yang cukup bagus di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, setelah 3 bulan pakai riset itu dia kondisi kesehatannya itu hasil MCU-nya jadi bagus, jadi turun. Dia tuh dulu punya kolesterol sama gula berlebih. Nah, terus kulit muka ya kalau lihat deh. Dari mulai dulu kayaknya tua banget kelihatannya. Terus makin ke sini kulitnya jadi lebih halus gitu ya. Muda banget, saya juga kaget gitu ya. Begitu ketemu dia lagi, Pak, ini saya apa yang salah? Kenapa mukanya kinclong banget sekarang, Pak? Dia bilang gitu kan. Nah itu dia karena dia rajin terus konsumsi riset sampai sekarang. Udah. Nah staminanya dia juga naik nih ya. Sampai waktu itu saya di kantornya kaget juga nih. Ini dia nih ya. Teman-teman, dia umurnya 56 tahun ya. 50 sekarang mungkin tahun ini jadi 57 nih ya. Ini coba kalau memang teman-teman bisa ngelawan dia nih. Ayo, ini aja udah susah banget gitu ya. Dia masih bisa coba. Tuh, bisa sampai berapa kali? 10 kali kali ya. Lurus lagi tangannya tuh. Saya ngelakuin ini mungkin berat banget bisa lurus gitu tuh. Ya. Nah, itu salah satu kenapa badan kita bisa ngeluarin energi kekuatan seperti itu karena proses energi di badannya udah makin lama makin benar. Gitu loh. Nah, ini ada beberapa testimoni lagi ya. Ini dari Dokter Vera Watinur. Dia baru pakai 1 minggu waktu itu. Pencernaan lebih bagus. Ini kalau dilihat di kaki yang sebelah kanan setelah diminum, stretch mark-nya itu berkurang. Ya. Terus kalau lihat shapingnya itu coba lihat. Itu makin bagus shaping kakinya kan. Nah, ini ada lagi yang pengaruhnya ke kuku ya. Kuku itu jadi bagus lagi kan setelah 3 bulan. Dari mulai parah banget di kiri udah kuning-kuning gitu ya. Sampai ke kanan itu jadi bagus banget gitu ya. Ini ada lagi yang lingkar tadi kan pengaruhnya ke waist ya, circumference juga ya. Nah, itu ada yang mulai turun dari 2 cm lumayan loh. 2 cm lingkaran perut tuh luar biasa gitu kan. Nah, even itu bisa shaping juga ya, shapingin perut pinggang ya. Terus jadi badan jadi apa lebih enteng ya. Terus yang bawahnya itu kakinya tuh yang dulunya apa sih namanya? Guratan-guratan itu tuh ya. Kan dulu kan semua orang mungkin saya juga ada ya, sekarang udah banyak yang berkurang saya belum sempat foto lagi nih. Nah, itu banyak banget di dekat-dekat kaki itu ya, yang garis-garis itu ya. Sekarang udah makin berkurang. Nah, saya sempat belum foto nih. Jadi dulu saya jatuh gara-gara kecelakaan sepeda waktu saya pakai TR90. Nah, dulu itu saya akhirnya ada jendolan di sebelah kiri kepala saya itu. Bingung dulu dikasih apa enggak jendolannya itu enggak kempes-kempes gitu ya. Nah, akhirnya begitu saya beli yang riset dari Singapura tuh 4 set tuh saya pakai, saya nggak pakai semua tapi saya bagi-bagi beberapa ke keluarga. Nah, yang kempes bekas saya kecelakaan itu sekarang udah nggak ada. Aduh, mudah-mudahan kapan-kapan saya bikin fotonya deh. Aduh, ini soalnya lama banget nih saya nggak saya coba pakai apa dulu ya yang buat muka itu yang kulit itu ya dari Nuskin juga kok
nggak kempes-kempes ya, kadang-kadang kempes, kadang balik lagi gitu. Berarti kan itu sebenarnya bukan dari luar gitu, dari dalam kan. Nah, begitu saya pakai riset sampai sekarang nih udah nggak ada lagi deh. Tuh, jadi itu udah itu bagus juga. Jadi ya harus saya masukin sini juga nih. Nah, ini Thomas juga ini diabetesnya tuh. Dia diabetes problemnya jadi membaik ya. Jadi berkurang tuh setelah pakai riset ya. Setelah 30 hari mungkin sekarang udah lebih bagus kali. Ini juga yang ini sama tadi lari ke paha, kulitnya makin makin bagus dan makin mulus. Ya. Jadi testimoninya udah enak banget ya lihatnya ya. Ini riset tuh emang bagus banget gitu loh. Sebetulnya yang share yang saya mau ajak tuh sebetulnya dia itu udah sempet dulu punya kolesterol diabetes gitu ya. Nah, dia itu sampai melakukan MCU, medical check up lagi gitu ya. Dan dia bisa nemuin bahwa itunya memang kolesterolnya, diabetesnya menurun gitu ya. Kadar gulanya ya kan normal, sampai waktu itu dia cerita ke saya. Sampai waktu itu dia ketemu dokternya lagi, begitu dites dokternya bingung. Wah, kok ini kadarnya semua udah normal lagi? Dia bilang, bisa begitu? Dia terus ngebohong sama dokternya. Iya dok, saya olahraga yang banyak dok, gitu. Makanya saya jaga gitu. Dia nggak mau kasih tahu sih dokternya, biar aja dia bego katanya gitu kan. Jadi dia nggak ngasih tahu kalau dia pakai riset. Jadi Diabetes saya Health ketawa Talk. aja. Halo? Kok sampai gini sih sama? Oke. Saya lanjut ya. Jadi, nah, jadi kira-kira siapa aja yang harus konsumsi riset ya? Nah, teman-teman kalau mau bikin name list nih, gitu ya. Siapa aja? Pokoknya punya kerjanya stres, jamnya malam, kurang istirahat, kurang aktivitas, makan kurang, ibu rumah tangga, orang tua, nggak bisa olahraga teratur, gampang sakit, punya asam urat, hipertensi, diabetes. Ini semua indikasinya ya. Jadi kalau mau, ini semua pasti ada ya. Pasti ada yang punya ini deh gitu loh. Jadi kalau kita membantu mereka ini indikatornya bisa dikasih dicoba untuk membantu mereka dengan riset ya. Terakhir, nah kalau biasanya mungkin yang dulu pernah ikutan di wake up call yang sebelumnya kan ada namanya beauty trilogy ya. Beauty trilogy. Nah, kalau di sini trilogy untuk metabolic health ya. Ini ini bagus. Pertama kiri itu TR90. TR90 itu benerin metabolisme ya, metabolismenya. Kemudian ada Ultimate Duo. Ultimate itu memperbaiki yang tadi organnya, si lampunya, si sakarnya ya, supaya kalau misalkan energinya udah bisa terpenuhi, dia bisa nyala bagus. Nah, sama riset itu yang tadi ya, supaya jaringannya itu lebih bagus ya kan, sehingga energi listriknya tadi bisa ditransfer ke organ-organ dengan baik. Nah, ini kalau menurut saya trilogi untuk internal body kesehatan dalam tubuh kita gitu ya. Ini apa namanya? Kalau pandangan saya seperti itu. Ini triloginya gitu. Kalau beauty trilogy kan ada Lumispa, Galva sama Bus kan. Nah, kalau ini ada nanti Duo sama riset. Pakai ini cukup gitu loh menurut saya ya. Kalau mau tambah-tambah nutrisi yang lain monggo gitu loh. Nah, ini kayak handphone aja, kalau nggak dicas ya nggak bisa nyala, mau sebagus apapun handphonenya gitu, nggak bisa dipakai. Ya kan? Mau gimana bagusnya ya organnya, mau tampilannya mau iPhone 13 kayak begitu nggak dicas, nggak bisa dipakai. Sia-sia ya. Jadi benerin dulu energinya, source-nya benerin gitu ya. Kalau lemaknya masih tinggi atau metabolisme masih kurang bagus, benerin dulu metabolismenya. Nggak usah ragu pakai tiarna. Tiarna itu bukan buat ngurusin badan, buat ngesehatin metabolisme, menyehatkan produksi energi gitu loh. Ya, buat dipakai organ-organ gitu. Kalau nggak energinya masih ngaco, powernya dayanya kurang, mau ngasih apaan ke organnya gitu, nggak bisa, ya kan? Kalaupun nanti udah energinya bagus, baru ini risetnya dibenerin ya.
proses biokimia di benih supaya apa, energinya bisa ketransfer ke organnya dengan lebih bagus ya. Jadi ini trilogi H-Log gitu. Oke. Sepertinya saya sudah selesai. Mudah-mudahan dari yang saya sharingin bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Saya mau terima kasih juga kepada keluarga Esti yang sudah kasih kesempatan kepada saya untuk sharing hari ini. Satukan hati, bersama kita sukses. Setelah sukses kita tetap bersama ya. Saya kembalikan sesi ke Mbak Lilis.